yang mengikuti ketiga-tiga sebelumnya ini itu kesehatan Allah Subhanahu wa taala, mau'izah, syifa dan hudan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada beliau, pada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita dapat syafaat nanti di hari kiamat nanti. Tema kita hari ini adalah menjadi pribadi Quran. Di dalam ayat Quran ada banyak disebutkan terkait dengan ayat-ayat orang-orang yang bertakwa. Salah satunya, khususnya di bulan Ramadan, sering kita dengarkan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi implikasi daripada orang yang berpuasa itu adalah bertakwa. Karena itu di kata la'allakum tattaqun ini ada dua garis besar yang kita harus pahami. Yang pertama adalah ketakwaan personal, dan yang kedua adalah ketakwaan sosial. Nah, bagaimana bisa menjadi seorang yang ketakwaan personal? Di dalam ayat itu dikatakan bahwa mudah-mudahan kalian bertakwa. Jadi ternyata orang-orang yang puasa dengan baik, dengan penuh dengan ketelitian, kehati-hatian, menjaga sikap, menjaga ucapan, menjaga kelakuan, menjaga kepribadian, itu yang berdampaknya ke depan adalah buahnya itu adalah bertakwa. Karena itu orang yang bertakwa paling tidak sebagaimana dikatakan dalam surah-surah yang lain bahwa di awal surah Al-Baqarah, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala la'allakum la raiba, tidak ada keraguan dalamnya. Artinya dengan meyakini bahwa Quran itu sudah menggariskan bahwa ini adalah kitab yang orisinil, sehingga pengakuan di awal adalah la raiba fi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, karena itu disebutkan di ayat yang lain, syahrul ramadan alladzi unzila fihi Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi ketika Ramadan itu turun di bulan Ramadan, maka dia sekaligus menjadi petunjuk bagi umat manusia, petunjuk bagi alam-alam yang ada di dunia ini, petunjuk bagi seluruh yang ada di alam raya ini dengan berbagai macam masing-masing alamnya, alam hewan, alam manusia, alam jin, itu akan menjadi petunjuk atau digunakan dengan sebaik-baiknya. Karena itu dikatakan Al-Furqan,
Dia itu pembeda antara hak dan yang batil. Seorang yang memiliki ketakwaan personal itu akan berpengaruh kepada yang lain. Nah, ketakwaan personal ini tidak cukup dengan satu kata dalam artian bahwa diri sendiri menjadi orang yang baik, tapi memerlukan takwa selanjutnya, yaitu adalah takwa sosial. Nah, orang yang memiliki takwa sosial itu akan berpengaruh kepada yang lain, pastinya berawal daripada ketakwaan personal. Nah, karena itu di dalam Al-Quran itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ini menarik. Kenapa Al-Quran mengatakan bahwa datang kepada kita mau'izah? Mau'izah itu artinya apa? Nasihat. Kemudian syifa adalah kesembuhan. Ya. Dan di mana letak kesembuhan? Lima pisu dalam jiwa kita. Setelah kesembuhan ada hudan, ada petunjuk, kemudian ada rahmat kepada orang-orang yang percaya. Nah, paling tidak ada beberapa yang kita harus garis bawah. Yang pertama adalah kata mau'izah. Ini implikasinya kepada ketakwaan sosial kita. Mau'izah artinya apa? Mau'izah itu artinya adalah nasihat. Nah, nasihat ini kalau ibaratkan kita ke dokter, itu semacam resep. Ada tulisan dari resep dokter itu. Jadi itu adalah bentuk daripada nasihat. Nah, orang yang mengikuti anjuran dokter atau dalam resep itu sembuh atau tidak? Tentunya akan sembuh karena mengikuti daripada anjuran dokter. Maka dikatakan syifa'un. Nah, orang yang sembuh tentunya jika dia sakit, maka tentu akan mendapatkan petunjuk. Petunjuk dari mana tadi sehingga dia bisa sembuh? Petunjuk dari resep dokter yang dituliskan oleh dokter. Dikatakan sebagai petunjuk. Jadi sangat erat kaitan yang pertama dengan sehat sebagai resep dokter. Orang yang mengikuti anjuran dokter tadi ini akan menjadi syifa, dia akan menjadi sembuh. Orang yang sembuh tentu dia mengikuti petunjuk. Kemudian bagaimana orang yang mengikuti ketiga-tiga sebelumnya ini itu mau'izah, syifa, dan hudan, dia akan menjadi rahmatun lil mu'minin. Dia akan menjadi rahmat bagi orang-orang yang mukmin, orang-orang yang percaya. Nah, sehingga orang yang mendapatkan nasihat dari dokter atau dia mendapatkan petunjuk dari Quran misalnya, yang mengikuti langkah-langkah sebagai dia jika dulu sebagai nasihat Quran itu, dia akan sembuh dan akan mendapatkan petunjuk. Nah, untuk membuktikan itu, orang yang mengikuti petunjuk Quran dia akan bermanfaat bagi yang lain, menjadi rahmat bagi orang, menjadi bagian daripada takwa sosial akan muncul di situ, sehingga orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Quran akan menjadi rahmat bagi yang lain. Begitu juga orang yang sudah sembuh dari penyakit, dia harus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dia menjadi sembuh, dia bisa memanfaatkan dirinya untuk lebih baik daripada sebelumnya, sehingga orang lain pun merasakan pemanfaatan kesehatan yang dimiliki. Begitulah Al-Quran. Ketika Al-Quran dijalankan sebagai nasihat, dia akan menghasilkan kesembuhan. Ketika orang sembuh, pasti memberikan hudan, petunjuk bagi orang.
tentu tidak cukup dengan petunjuk itu, tetapi dia akan menjadi rahmat bagi seluruh alam, seluruh lingkungan dia, seluruh orang-orang yang dekatnya akan menjadi rahmat baginya. Karena itu Al-Quran selalu menekankan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, karena sebaik-baik bekal itulah ketakwaan. Karena itu sangat diharapkan orang itu memiliki ketakwaan personal, ketakwaan sosial. Nah, di bulan Ramadan ini tentu kita dapat melihat dari awal Ramadan sampai di akhir Ramadan, sering kita melihat orang berbagi duka di masjid-masjid atau di jalan-jalan berbagi. Inilah merupakan bagian daripada ketakwaan sosial, dan itu bukti bahwa sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan itu sendiri, karena akan berpengaruh dan orang-orang akan mengambil manfaat daripada ketakwaan itu sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.